miliampere ditambah REC atau RE1. Nah, masukin angka-angkanya ke dalam ini yang udah diketahui tadi. Sehingga nanti kita dapat nilai RIT-nya itu 226,95 kilo ohm. Nah, udah dapat nih nilai RIT-nya. Sekarang kita cari nilai RB-nya berapa. Di sini diketahui nilai RB2-nya, cuman nggak diketahui RB1-nya. Nah, kita cari RB1-nya dengan rumus RB2 dikali S dikali REC dikali RB1 per RB1 dikurang S dikali REC. Ini ada rumusnya ya di dalam buku Pak Afrizal. Nah, kita masukin nilainya. RB2 510 kilo ohm, S-nya 10, REC-nya tadi 1 kilo ohm. Nah, RB yang mau dicari, RB dikurang 10 dikali 1 kilo ohm. Nah, didapatkan nanti 510 sama dengan 10 RB1 per RB1 dikurang 10. Ini sebenarnya udah habis juga ya kilo ohmnya, soalnya tadi semuanya udah di. Jadi dapat nanti nilai RB1-nya sama dengan 10,2 kilo ohm. Nah, udah dapat nilai RB1-nya, baru kita cari nilai RB-nya. RB sama dengan RB1 dikali RB2 per RB1 ditambah RB2. Kenapa? Karena RB1 ini kan paralel dengan RB2. Otomatis kalau kita ingin mencari hambatan pengganti dari RB ini, itu kita cari dengan cara memparalelkannya kan. Jadi didapat RB-nya sama dengan 10 kilo ohm. Nah, kita udah dapat nilai RB, udah dapat nilai RIT. Sekarang kita cari dari RIC-nya. Dengan rumus RB dikali RIT per RB ditambah RIT. Sehingga kita dapatkan RIC-nya sama dengan 9,58 kilo ohm. Sekarang kan udah dapat nih nilai RIC-nya berapa. Sekarang karena kita tahu tadi cuma tegangan sumbernya. Itu kan tegangan sumber, bukan tegangan masukan. Tegangan masukan itu beda lagi, soalnya nanti kita ada tahanan di sumber itu. Makanya tegangan masukan di kolektor itu sama dengan RIC per RIC ditambah RSC dikali VSC. Sehingga didapatkan, kita masukkan angka-angkanya 9,58 kilo ohm per 9,58 kilo ohm ditambah 3,1 kilo ohm dikali 3669,37 milivolt. Nah, dapat tegangan masukan pada kolektor nanti yaitu 2771,52 milivolt. Nah, beda kan dari tegangan sumbernya? Tegangan sumbernya 3669,37, sedangkan tegangan masukan yang pada kolektor nanti yang akan mengalir ke rangkaian kolektor yaitu 2771,52 milivolt. Kita cari lagi berapa jatuh tegangannya. Otomatis ada kan perubahan tegangan antara sumber dengan masukannya. Jadi kita cari beda tegangannya, itu delta VI. Dapat dikurangin VSC dikurang VIC sehingga didapatkan beda tegangannya, yaitu tegangannya 896,85 milivolt. Dari situ baru kita bisa cari persentase tegangan masukan di common kolektor dengan cara delta VIC per VSC. VIC ini sama dengan delta dikali 100%. Jadi masukkan angka-angkanya didapatkan persentase dari tegangan masukan pada kolektor itu merupakan 24,45%. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada? Atau lanjut? Gimana? Kairunisa Angia, Febi Ramadhani, lanjut? Atau ada yang ingin ditanyain? Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita soal yang B lagi. Yang B ditanya berapa tegangan keluaran dari penguat common collector tadi. Kita pokoknya di dalam buku Pak Afrizal udah dijelasin kenapa common collector itu penguatannya itu mendekati 1. Pokoknya penguatan dari common collector itu sekitar 0,99,2
jadi satu karena penguatan common collector itu mendekati satu, sehingga tegangan kita tahu KV-nya sama dengan 1 kali, sehingga tegangan keluarannya sama dengan tegangan masukan pada common collector, yaitu 2771,51 milivolt. Nah, lalu yang soal yang C, berapa tegangan keluaran jika seandainya pada keluaran diberi hambatan beban sebesar RL. Nah, untuk mencari tegangan keluaran untuk tahu berapa jika dikasih beban, rumusnya RL per RL ditambah RO dikali VS. Nah, kita cari dulu RL 1 ditambah beta. Pokoknya di dalam rangkaian itu berarti RBC ini nanti paralel dengan tahanan sumber. Nah, RO ini merupakan tahanan pengganti dari keluaran gitu. Jadi kita kan banyak tuh hambatan-hambatannya. Jadi kita cari berapa totalnya untuk mendapatkan tegangan keluaran dari common collector ini. Ditambah RBC paralel dengan RSC per 1 ditambah beta. Kita tahu tadi 6 miliampere. Terus RBC-nya 10 kilo ohm, RSC-nya 3 kilo ohm. Terus muatnya 25. Nah, didapatkan R0-nya, RO-nya sama dengan 14,39 ohm. 14,39 ohm. Nanti baru kita cari berapa tegangan keluarannya jika diberi beban. Itu kan bebannya 5.600 ohm kan. Nah, 5.600 ohm per 5.600 ditambah 14,39 ohm dikali tegangan keluarannya tadi 2771,51 milivolt. Sehingga didapatkan tegangan keluaran jika diberi beban yaitu 2764,41 milivolt. Nah, berarti ada perbedaan antara tegangan keluaran sebelum dan setelah diberi beban. Selanjutnya kita lihat berapa arus yang mengalir pada keluaran yang jika diberi beban. Kalau arus kan kita tahu rumus hukum Kirchhoff kan, IL itu sama dengan VOL per RL. Pokoknya intinya rumusnya 764,41 milivolt per 5.600 ohm. Sehingga didapatkan arus yang mengalir pada keluaran jika diberi beban yaitu 0,49 miliampere. Nah, adik-adik bisa lihat kan ada perbedaan antara tegangan keluaran sebelum dan setelah diberi beban. Jadi itu merupakan jatuh tegangan. Nah, untuk yang B kan yang ditanya jatuh tegangannya berapa? Persentase tegangan keluaran ketika diberi beban. Nah, kita cari dulu jatuh tegangannya berapa? Delta VO-nya berapa? Sama dengan VO dikurang VOL. Nah, VO 2771,51 milivolt dikurang 2764,41 milivolt. Nah, jadi jatuh tegangannya sama dengan 7,21 milivolt. Baru kita cari persentasenya seperti rumus yang sebelumnya, delta VO per VO dikali 100%. Didapatkan persentase tegangan keluaran ketika diberi beban sama dengan 0,26%. Nah, itu untuk soal nomor 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyain atau udah paham? Gimana adik-adik semuanya? Lydia, kayak gini. Jessica, Tegar, Mary, Uci. Gimana, udah paham atau belum? Alhamdulillah, Kak. Sudah lagi memahami. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Berarti kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini LK2-nya udah sampai materi mana? Kalau sama Pak Hupri, kami BNB, Kak, udah sampai itu. Apa namanya? Itu, Kak, buffer, lewat buffer. Oh, udah nyampe buffer. Kalau yang sama Pak Asriza udah nyampe mana?
Ada yang pen A19 di sini. Udah nyampe mana yang sama Pak Asrizal? Udah penguat gandengan udah? Enggak. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Nah, untuk soal nomor 4, sebuah penguat gandengan DC dengan dua transistor dihubungkan langsung menggunakan teknik dan penambahan tahanan kecil, artinya 3,9 kilo ohm. RE1-nya 10 ohm, RE2-nya 560 ohm, RE3-nya 1 kilo ohm. Nah, faktor penguatan arus dari transistor masing-masing 250 dan 225, serta penguat dioperasikan dengan catu daya 12 volt. Nah, pada bagian masukan dan penguat dihubungkan dengan suatu sumber tegangan berupa gelombang sinusoida dengan tegangan puncak 20 mV dan tahanan sumber 200 ohm. Dalam keadaan titik kerja dari transistor berada di tengah garis beban dan penguat bekerja pada frekuensi tengah, tentukanlah yang pertama, impedansi dan tegangan masukan dari penguat. Yang kedua, penguatan dan tegangan keluaran dalam keadaan terbuka. Yang ketiga, arus dan tegangan keluaran jika pada keluaran penguat dipasang beban 5,6 kilo ohm. Nah, yang terakhir, presentase tegangan keluaran dan jatuh tegangan keluaran untuk beban 5,6 kilo ohm. Sudah diketahui ini semua yang sudah diketahui tadi di soal. Tegangan sumbernya 200 mV, terus tahanan sumbernya ada 200 ohm. VCE karena dia di tengah-tengah garis beban, jadi VCE sama dengan setengah VCC, 6 volt VCE-nya. Oke, untuk yang pertama, impedansi dan tegangan masukannya. Kita cari dulu kan rumus dari kan rumus dari tahanan impedansi itu kan RB paralel dengan RIT. Jadi kan kita nggak tahu RB berapa, kita nggak tahu RIT-nya berapa. Jadi kita cari dulu nilai dari RB-nya. Nah, karena kita nggak tahu RB1 dan RB2-nya, jadi kita cari dulu RB1 dan RB2-nya ada berapa kilo ohm. Rumus RB1 kan S dikali RE1 ditambah RE2 dikali VCC per VB1. Nah, kita nggak tahu VB1 ini berapa. Kita cari lagi pakai rumus. VB1 sama dengan IE1 dikali RE1 ditambah RE2 ditambah VBE. Nah, IE1 juga nggak diketahui, harus pada emitter juga nggak diketahui. Kita cari lagi pakai rumus. IE1 rumusnya VCC dikurang VC 1 per FC. Nah, kita juga nggak tahu VC1-nya berapa. Kita cari lagi VC1 rumusnya apa. VC1 karena sama dengan VB2 pada penguat gandengan, maka rumusnya IE2 dikali RE3 ditambah VBE. Kita juga nggak tahu IE. Nah, IE2 rumusnya VCC dikurang VCE2 per RE3. Sehingga didapatkan, kita masukin yang diketahui VCC tadi kan 12. VCE2-nya kan 6. Terus RE3-nya nih, RE3 kan 1000 ohm.
Nanti kita dapatkan Maaf, suara kakak hilang, Kak. E2-nya Suara Kak Nia hilang-hilang. ampere. Kita cari tegangan pada kolektor yang pertama, Nia, Nia. dengan tegangan pada yang kedua, PB2, sehingga didapatkan E2 dikali E3 ditambah VBE. VBE itu nilainya 0, untuk apa namanya? Sehingga kita dapatkan VC1-nya 6,7. Kita cari lagi yang lain gimana? Najmi, yang lainnya juga putus-putus dengan suaranya. Iya, iya. Iya, Kak, putus-putus, Kak. Sekarang masih putus. Masih, tapi terdengar jelas enggak ya? Sekarang udah oke nih ya? Sekarang udah, Kak. Oh, udah. Maaf ya, terkendala jaringan nih. Nyampe mana tadi? Dah, kita VC1. VC1 udah dapat VC1-nya berapa. Sekarang kita cari lagi berapa arus di emitter satunya. Dengan rumus VCC dikurang VC1 per RC. VC1 udah dapat kita 6,7 volt. Sehingga kita dapat IE1-nya 1,36 mA. Habis setelah itu baru kita cari tegangan pada B1. BB1 dengan cara IE1 sama dengan RE1 ditambah RE2 ditambah VBE. Nah, VBE-nya 0,7 volt kan, IE1-nya ada didapat 1,36 mA. Sehingga kita dapatkan tegangan pada B1 atau VB1 sama dengan 1,48 volt. Di sini semua terbayangkan kayak gimana penguat gandengan itu? Kan dia pakai 2 transistor. Ya, jadi kan transistor itu dia punya base, punya kolektor, terus punya RB1-nya berapa? Dengan rumus S dikali RE1 ditambah RE2 dikali VCC per VB1. Nah, masukin yang sudah kita cari tadi, yang sudah diketahui tadi, sehingga didapatkan RB1-nya sama dengan 46,22 kilo ohm. Nah, sudah dapat kita RB1, kita cari RB2. Pakai rumus S dikali RE1 ditambah RE2 dikali RB1 per RB1 dikurang S dikali RE1 ditambah RE2. RE2-nya 0,56 kilo ohm ini ya. Terus 46,22 RB1-nya kita dapat tadi 40,22 dikurang 10 dikali 0,01 ditambah 0,56. Dapatkan RB2-nya 6,5 kilo ohm. Nah, baru kita bisa tahu berapa impedansi, tahanan impedansinya. Nah, dengan cara kan RB itu paralel dengan RIT. Sehingga kita dapat, kita cari dulu RB-nya berapa. Nah, RB itu kan RB1 paralel dengan RB2. Sehingga kita masukin nilai RB1 sama RB2 yang udah kita dapati tadi, sehingga didapatkan nilainya 5,7 kilo ohm. Setelah itu baru kita cari RIT-nya. Kita cari RIT dulu. RIT ini sama dengan 1 ditambah beta 1, penguatan 1 dikali 25 per IE1 mA ditambah RE1. 1 ditambah 250, masukin nilai-nilainya sehingga didapatkan RIT1-nya 7123 ohm. Nah, kita jadikan ke kilo ohm jadi 7,12 kilo ohm. Nah, udah dapat nilai dari RIT-nya berapa, baru kita masukin ke persamaan nilai RB dan juga nilai RIT-nya. Sehingga kita dapatkan
RI-nya 3,16 kilo ohm. Nah, habis kita dapat RI tahanan impedansinya, kita cari tegangan masukannya. PS. Tadi kan ada tegangan tahanan sumbernya kan diketahui yaitu 0,2 kilo ohm, terus PS-nya 20 milivolt, sehingga didapatkan tegangan masukannya 18,81 milivolt. Nah, yang B kan yang ditanya berapa penguatannya? Penguatan dari rangkaian penguat gandengan ini. Dicari rumusnya itu merupakan beta 1 dikali 1 ditambah beta 2 dikali RC paralel dengan RIT 2 per RIT 1 dikali RIT 2 dikali RE 3. RIT 1 kita udah dapat tadi. RC juga udah diketahui. Beta 1 dan beta 2 juga sudah diketahui. Sekarang yang belum diketahui adalah RIT 2. Jadi kita cari dulu RIT 2-nya. Rumus RIT 2, 1 ditambah beta 2 dikali 25 per IE 2 miliampere ditambah RE 3. Masukin nilai-nilai yang sudah diketahui, nanti dapat RIT 2-nya 226,95 kilo ohm. Nah, udah dapat nilai RIT 2, baru kita bisa cari penguatannya. Penguatan dari rangkaian penguat gandengan ini. Didapatkan penguatannya 135,6 kali KV-nya. Baru kita bisa cari tegangan keluarannya berapa. Sehingga tegangan keluarannya sama dengan KV penguatan dikali tegangan masukan. Penguatannya kan 135,6. Tegangan masukannya 18,81 milivolt. Sehingga didapatkan tegangan keluarannya sama dengan 2550,64 milivolt. Nah, sekarang kita cari lagi berapa tegangan keluaran jika seandainya diberi beban. Bebannya kan tadi udah diketahui RL-nya. Sekarang kita cari dulu tahanan yang RO. Tahanan RO-nya berapa? RO rumusnya itu RE3 paralel dengan 25 per IE2 miliampere ditambah RC per 1 ditambah beta 2. Kita masukin yang udah diketahui tadi ke persamaan. Kan karena RE3 ini letaknya paralel dengan ini, maka kita cari dengan rumus memparalelkan dia, dikali habis itu ditambah. Sehingga didapatkan RO-nya 6,81 kilo ohm. Udah dapat RO-nya, baru kita bisa cari tegangan keluarannya berapa kalau dikasih beban. Jadi RL per RL ditambah RO dikali VO. Tegangan keluaran AO. Kan kita tadi udah dapat tegangan keluarannya 2550,64 milivolt. Sehingga nanti didapatkan tegangan keluaran jika diberi beban adalah 2541,12 milivolt. Dan arus pada jika seandainya diberi beban arusnya, jadi VOL kita bagi dengan RL. Hasilnya adalah 0,45 miliampere. Di sini untuk yang C, apakah ada pertanyaan? Fania, terus Mary, apa ada pertanyaan? Tika, Vina, Nur Anissa, Sri Rahayu, apakah ada pertanyaan? Atau ini cuman orangnya, Zoom-nya aja yang masuk tapi nggak mendengarkan? Nggak ada pertanyaan ya? Tidak, Kak. Oke, kita lanjut ke yang D ya. Nah, yang D ini ditanyanya kan jatuh tegangan. Jatuh tegangan itu selisih antara tegangan keluaran dan tegangan yang keluaran jika diberi beban. Jadi V0 dikurang VOL sehingga hasil tegangan jatuh tegangannya adalah 9,52 milivolt. Dan persentase jatuh tegangannya delta V0 per V0 dibagi delta V0 per V0 dikali 100%, sehingga persentase jatuh tegangannya 0,37%. Nah, itu untuk penguat gandengan, soal mengenai penguatan gandengan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5.
Soal nomor 5 kayaknya di sini. Di sini dia resistor yang peka terhadap cahaya. Jadi di sini dia pakai motor listrik. Terus ada 2 transistor T1 dan T2. Dia di sini pakai dioda dan juga tahanan LDR. Jadi yang peka terhadap cahaya itu adalah RLDR ini. RLDR ini dia akan berubah jika ada cahaya. Nah, nanti dia akan berubah kalau seandainya nggak ada cahaya, dia juga akan berubah lagi nilainya. Jadi itu kenapa dia jadi saklar transistor peka terhadap cahaya. Nah, di sini dikasih tahu kalau RB1-nya penguatan arus transistor pertama T1 ini dan T2, T1 225 dan T2 ini betanya 200 dengan tegangan VCC 9 volt. Diketahui resistansi LDR ini yang paling besarnya adalah 100 mega ohm. Di tempat gelap dia besar RLDR ini 10 mega ohm, sedangkan di tempat yang terang dia nilai RLDR ini akan berubah menjadi 150 ohm. Sedangkan relay yang digunakan, ingat di sini kita pakai relay ya. Relaynya tipe NC. Relay tipe NC. Jika diasumsikan rangkaian sensitif pada saat nilai RB1 sama dengan 75 kilo ohm pada keadaan gelap dan keadaan terang, nanti kita tentukan tegangan masukan pada rangkaiannya, kuat arus pada base dan kolektor transistor pertama, terus tegangan masukan dan arus pada base pada saklar transistor, dan yang terakhir arus listrik pada kolektor, tegangan keluaran saklar transistor, dan keadaan motor listrik. Terus kita untuk soal yang A, yang pertama, berapa tegangan masukannya ke dalam keadaan gelap? Kalau dalam keadaan gelap, berarti tegangan masukannya kan RLDR pada keadaan gelap dibagi RB1 ditambah RLDR pada keadaan gelap dikali VCC. Nah, habis itu mungkin nilainya RLDR tadi 10 mega ohm, ini 10.000 kilo ohm. 75 kilo ohm ditambah 10.000 kilo ohm dikali 9 volt, sehingga